Hai, selamat datang di channel aku. Di video pembahasan kali ini aku akan membahas ini bukti mendengarkan lantunan Al-Quran baik untuk tubuh dan otak. Bulan Ramadan adalah ajang bagi umat Islam berlomba-lomba dalam kebaikan. Selain untuk mendapatkan pahala ratusan kali lipat, hal ini juga dilakukan untuk memperbaiki diri. Jadi setelah bulan yang suci ini usai, kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sekarang. Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ternyata baik untuk tubuh kita loh. Bagaimana pengaruhnya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Kamu pasti pernah mendengar bahwa wanita yang sedang hamil sebaiknya banyak mendengarkan musik klasik agar otak janin bisa berkembang dengan lebih baik. Hal yang sama juga berlaku untuk Al-Quran loh. Banyak orang yang menyarankan agar sang ibu banyak membaca dan mendengarkan lantunan ayat suci tersebut. Namun, seberapa besar efeknya terhadap otak kita? Sudah banyak studi yang meneliti mengenai hal ini. Salah satunya adalah studi tahun 2012 dari University Teknologi Mara, Malaysia. Studi tersebut mencoba membandingkan efektivitas dari musik klasik dan Al-Quran terhadap gelombang otak menggunakan alat elektron cephalogram. Peneliti meminta 28 partisipan untuk mendengarkan surat Yasin dan musik klasik. Hasilnya terdapat peningkatan gelombang otak hingga 12,67%. Sedangkan ketika partisipan mendengarkan musik klasik, peningkatan tersebut hanya mencapai 9,96%. Ini artinya mendengarkan Al-Quran menimbulkan respon otak yang lebih pesat daripada musik klasik. Peneliti berasumsi bahwa ini terjadi karena ayat-ayat kitab tersebut bisa membuat kita lebih rileks dibandingkan musik klasik. أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين Apakah kamu sering merasa cemas karena semua urusanmu? Mendengarkan lantunan ayat Al-Quran bisa membuatmu lebih tenang dan berpikir jernih loh. Sudah banyak studi yang membuktikan manfaat ini. Salah satunya adalah yang diterbitkan oleh Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research tahun 2018. Hasil menunjukkan bahwa mendengarkan Al-Quran bisa menjadi obat untuk gangguan kecemasan non-farmakologi. Selain itu, mendengarkan Al-Quran juga bisa meningkatkan kualitas tidur kita. قتلته فإذا الحروف بعطرها ملأت دمي ومدامعي Al-Quran ternyata juga bisa mempercepat penyembuhan pasien dengan berbagai penyakit, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Terdapat beberapa contoh kasus dari studi yang dilakukan sebelumnya, berikut ini di antaranya. Dapat meningkatkan fungsi pernafasan dan tingkat kesadaran pasien yang menggunakan alat ventilator, meningkatkan kondisi pasien cuci darah, mempercepat pemulihan pasien dengan trauma kepala dan pendarahan otak, dan lain-lain. Namun perlu diketahui bahwa efek-efek tersebut bisa dicapai ketika pasien juga melakukan prosedur medis yang dianjurkan. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بكتاب الله للنور اهتديت. Berikutnya, mendengarkan Al-Quran juga bisa meningkatkan kesehatan jantung kita. Penelitian dari International Journal of Scientific, studi tahun 2017 mencoba mengamati perubahan pada pasien koma di kota Zebul, Iran. Walaupun penelitian ini terbatas, mereka menemukan bahwa mendengarkan Al-Quran bisa menstabilkan tekanan darah, detak jantung, aliran darah, dan pernapasan pada pasien. Semua itu berkaitan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. الذين إذا ذكر الله Salah satu masalah degeneratif yang sering dialami oleh manusia adalah menurunkan kemampuan memori atau yang sering disebut sebagai pikun. Ternyata salah satu cara untuk terhindar dari masalah tersebut adalah dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Studi dari University of Mohakek Ardabili di Iran tahun 2014 mencoba meneliti bagaimana pengaruh lantunan Al-Quran terhadap memori anak-anak sekolah dasar. Hasilnya pun mengesankan. Terlihat peningkatan performa ingatan antara siswa yang tidak mendengarkan lantunan ayat dan yang mendengarkan selama 15 menit. Peneliti mengatakan bahwa perbedaan cukup signifikan pada orang yang mendengarkan Al-Quran. Studi itu pun merekomendasikan sekolah-sekolah Islam untuk memutar Al-Quran selama minimal 15 menit per hari. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون Al-Quran dijuluki sebagai syifa atau yang artinya adalah penyembuh.
terutama untuk segala penyakit dalam jiwa kita. Orang yang membaca pun yang mendengarkannya bisa mendapatkan manfaat besar dalam aspek psikologis. Studi dari University of Technology di Malaysia berhasil membuktikannya. Mereka mencoba mengukur aktivitas otak menggunakan elektroencephalogram. Alat itu akan mengukur gelombang alfa, beta, gamma, delta, dan theta. Tercatat bahwa otak menghasilkan gelombang alfa saat membaca dan mendengarkan Al-Quran. Ini mengindikasikan bahwa otak sedang dalam kondisi damai, tenang, terhindar dari stres, dan lain-lain. Menakjubkan sekali ya manfaat dari Al-Quran ini. Maka dari itu mulai sekarang biasakan untuk mendengarkan dan juga membacanya. Tidak hanya berpahala, juga bisa membuat kita tenang dan meningkatkan memori. يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها とかアルハムドリッラーとかスブハナッラーとかっていう言葉はありませんよね。ビスミラヒラフマニラヒム。イクラビスミラビカルラディخلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم